Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 2 Februari 2026. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar After edisi kemarin ya, edisi 1 Februari. Ada tidak banyak ya. Mungkin ada sekitar 9 atau 8 mungkin. Atau lebih ini ya. Oh, ada penambahan. Oke, saya akan coba jawab nanti satu persatu sesuai dengan permintaan ya. Kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG melanjutkan penurunan cukup dalam ya, 5% tadi ya, sempat 5% lebih. Kemudian sedikit mengalami rebound 4,8%, masih tergolong penurunan yang tajam ya untuk hari ini. Dan kita mencoba melihat skenario terburuk ya. Ini ada pertanyaan, sekali lagi saya tidak menakut-nakuti ya, saya tidak ingin Bapak Ibu panik, tapi saya berharap Bapak Ibu sudah siap dengan apapun skenario terburuk yang akan terjadi ya, terkait penurunan ISG yang mungkin lebih jauh dari 7.300, di mana target tersebut memang merupakan target teknikal jangka pendek yang memungkinkan, tetapi karena memang ini faktor fundamental yang menentukan, bisa saja lebih dari itu. Jadi penurunan ISG ini potensinya mungkin di 7.000 ya, masih di level 7.000-an ya. Nah, ini ya, merupakan target yang secara teknikal memungkinkan untuk ISG turun dalam proses wave kedua. Namun karena memang bisa terjadi lebih dari itu dan memang ada pertanyaan, sekali lagi jika Anda takut, jika Anda mungkin tidak kuat mendengarnya, saya sarankan jangan ditonton ya vlog ini ya. Tapi bagi Anda yang ingin tahu ya, sekali lagi ini disclaimer ya, prediksi ya, ini ada pertanyaan seperti ini ya. ISG kembali crash hari ini Pak, apakah akan kembali ke level 6.000 bahkan 3.900 untuk menutup gap tahun 2020 dalam rangkaian tren bearish jangka menengah panjang? Jadi diskon saham-saham saat ini ketika ISG masih 7.900 belum dikatakan diskon, karena kenapa tidak menunggu ISG 6.000 bahkan 3.900 baru bisa dikatakan diskon? Sekali lagi saya tidak menakut-nakuti ya. Kita mencoba menelaah isu-isu saat ini bahwa kita mengalami ancaman ya, risiko downgrade dari rating investasi, dan sudah terjadi beberapa perusahaan rating sudah menyampaikan penurunan rating investasi ya. Nah, ini kita harus belajar ya. Sekali lagi saya belum pernah mengalami yang namanya penurunan rating investasi sebuah negara seperti apa. Tapi kita coba belajar yang sudah pernah terjadi ya. Sepanjang karir saya 15 tahun di market, saya belum pernah mengalami ini, dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat saya juga, untuk kami ya, Yef Advisor tentu saja, untuk lebih siap lagi ya dengan peluang penurunan yang kita harus manfaatkan dengan maksimal nantinya, di baik itu di peers ataupun di private trading room. Kita harus bersiap dengan skenario terburuk, dan skenario terburuk ini harus kita bisa konversikan menjadi sebuah peluang emas gitu ya. Nah, apakah bisa turun ke 6.000? Pertanyaannya, ke 6.000 ini kita bicara jangka panjang ya. Secara teknikal dulu ya, kita bicara teknikal karena seperti biasa kita menggunakan teknikal sebagai patokan gitu ya. Nah, sekarang ini ISG kan sudah posisinya memang sudah sangat tinggi sekali ya. Ini rally yang cukup panjang sejak krisis 98 dan belum pernah mengalami koreksi yang signifikan ataupun penurunan yang mungkin bisa dikategorikan panjang. Karena penurunan seperti tahun 2008 pun cepat recovery-nya dalam waktu 1 tahun. Kemudian 2015 saat kami mungkin mengalami secara langsung, karena 2008 saya tidak mengalami ya, belum mengalami, masih sekolah ya, jadi baru saya mengalami penurunan market itu 2015. Itu adalah penurunan pertama dan penurunan paling, menurut saya paling menyakitkan bahkan dibandingkan COVID, karena penurunan sangat perlahan. Mungkin bagi Anda yang sudah di market merasakan, mungkin ya, karena saya masih saat itu masih mungkin tergolong masih anak ingusan gitu ya, baru di market. Jadi saya begitu melihat penurunan yang perlahan tanpa ada rebound dan sebagainya, itu cukup menderita ya. Nah, penurunan yang cukup lama ya, sehingga butuh waktu 1 tahun. Tidak sama dengan
krisis 98 yang saat itu saya juga belum mengalami ya. Nah ini bisa terjadi penurunan yang berbeda dengan COVID ataupun 2015 ataupun krisis 2008 ya, krisis global. Di mana ini krisis yang terjadi pada sebuah isu lokal ya, regional, di mana banyak terjadi penurunan ya. Nah ini kita berkaca pada beberapa negara yang sudah mengalami downgrade investasinya, ya rating investasinya di downgrade gitu ya, yang mungkin ya turun dari emerging ke frontier atau perintis. Itu salah satunya, contohnya adalah Pakistan 2022 kalau nggak salah 2021 saat pandemi itu terjadi penurunan 70%. Kita cek ya, kita harus ngomongin data ya. Jadi dan kita harus siap dengan ini. Jadi kalau Anda takut, tolong jangan nonton ya, di skip aja video ini dan Anda memang tidak harus menonton gitu ya. Nah ini saat 2021 ya, ini sudah ada isu memang. Nah kemudian seperti sekarang ini kan belum MSCI masih belum mengkategorikan kita sebagai frontier market. Nah ini mengalami penurunan 75% dari, ini sama ya case-nya, dia baru rally naik ya, dibuat naik sangat signifikan, kemudian terjadilah penurunan yang bertubi-tubi seperti ini. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Ini yang sangat mungkin saya bayangkan ya, 2015 tidak ada apa-apanya ya penurunannya. 70%, 75% ya downside-nya, penurunan yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat dalam gitu ya. Jadi ya istilahnya mungkin kalau kita nggak rugi itu udah bagus saat kondisi seperti itu ya. Banyak kan orang rugi seperti sekarang ini aja sudah banyak yang mohon maaf yang sudah keluar kata-kata yang tidak sopan gitu ya, mengata-ngatai negara dan sebagainya, itu sudah keluar, apalagi seperti ini kondisinya ya. Ini terjadi di Pakistan. Nah yang mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah di market mungkin 2020 Rusia saat invasi ke Ukraine ya, saat itu di downgrade dari emerging ke stand alone. Ini lebih di bawahnya frontier lagi. Ya kita lihat ya. Saat itu Rusia juga mungkin sebagai negara yang tidak begitu dekat dengan kita, jadi kita mungkin nggak memperhatikan. Tapi mungkin Bapak Ibu yang sudah memperhatikan pasti tahu ya. Ini juga hampir sama tahunnya 2021 saat pandemi saat itu, memang saat itu Ukraine invasi ke Ukraine ya bersamaan, itu penurunan juga 60%. Nah, berarti penurunan yang sangat dalam. Kenapa begitu? Karena downgrade investasi ini tentu saja akan membuat ya capital outflow yang sangat masif dan berkelanjutan. Ya. Ini masuk ke dalam materi yang saya sampaikan di YFEDU ya, YFEDU baru saya publikasikan hari ini tadi pagi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menjadi member YFEDU mungkin sudah menonton bahwa investor itu memiliki fund manager ya, memiliki strategi alokasi di mana sebuah aset itu di downgrade, tentu saja alokasinya akan diturunkan, akan dijual. Nah, ini yang akan terjadi jika Indonesia akan masuk ke dirubah menjadi frontier market, tentu saja akan memicu capital outflow. Sekarang ini yang terjadi ini adalah panic selling. Ya, panic selling. Mengantisipasi penurunan yang bisa terjadi seperti misalkan di Rusia ataupun di Pakistan dan sebagainya. Penurunannya bisa sedalam ini dan sangat panjang penurunannya. Gitu. Nah, ini yang harus kita waspada dan antisipasi. Makanya saya menaikkan kuota member di private trading room itu untuk apa? Untuk bisa agar member ini bisa mengantisipasi, member baru ini bisa mengantisipasi lebih cepat, konsultasi lebih cepat, bisa memperbaiki portofolio lebih cepat. Jangan menunggu di bawah dulu gitu, seperti yang saya sampaikan di F-Talk sebelumnya. Jangan menunggu wave 2 ya. Justru saat yang terbaik adalah ketika market naik, itu adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki. Tapi sekarang ini pun masih bisa, karena untuk turun lebih dalam itu masih sangat memungkinkan. Misalkan ke berapa? Misalkan kita bicara penurunan teknikal ya, ISG. Ini sekali lagi saya nggak menakut-nakuti, tapi saya bicara teknikal. Misalkan 7.100 itu 0,6 secara jangka pendek menengah, yang paling memungkinkan ini masih berapa persen?
ya dari harga saat ini. Itu sekitar 9%. Misalkan besok ya terjadi seperti minggu lalu gitu ya, sampai trading halt dan sebagainya, itu kan bisa aja dicapai dalam 1 hari. Ya betapa mulesnya kalau kita masih portofolio dalam kondisi yang amburadul gitu ya. Makanya ada ini video ini. Saya usahakan untuk segera agar apa? Bapak Ibu bisa mengantisipasi lebih cepat. Ya, jadi ini mungkin ya saya sudah memperingatkan dari akhir tahun kemarin ya. Anda bisa cek di Yeftok akhir-akhir tahun gitu ya, atau bulan November saat IHSG masih 8.700 ke atas kita sudah sampaikan ya. Dan sekarang ini menurut saya belum terlambat sekali, masih bisa gitu ya untuk kita mengantisipasi. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat jika peluang terburuk, skenario terburuk itu terjadi, misalkan kita di downgrade ke frontier ya. Sekali lagi kalau kita di downgrade sampai frontier, bukan tidak mungkin dan bisa terjadi secara teknikal jangka panjang, ini bisa mengalami penurunan sampai dengan 3.000 ya. Sekali lagi ini skenario terburuk ya, bisa terjadi. Yang bisa terjadi misalkan ke 3.500, bukan 3.900 tetapi 3.500. Berapa persen penurunan dari puncak IHSG terakhir ya, ini mirip-mirip ya gitu, hampir sekitar 70-an ya gitu, 60% lebih gitu ya, hampir 70, di atas 50% dari puncak ya. Bayangkan Anda cuma pelongo-pelongo, nggak memperbaiki portofolio ya, tidak menjalankan strategi investasi yang baik dan benar, Anda membiarkan, Anda beli di pucuk dan Anda biarkan begitu saja, Anda tinggal tidur misalkan, tahu-tahu turun 60% portofolio Anda. Nah ini ya yang kita nggak mau gitu ya. Kita berusaha terus memperingatkan, terus mengedukasi, tetapi kan kita nggak punya kontrol untuk Anda, paksa Anda untuk memperbaiki. Tetapi sekali lagi sekarang menurut saya masih sangat jauh. Saya belum bicara skenario terburuk akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi bisa terjadi. Sehingga sekali lagi ini belum terlambat. Anda harus melakukan evaluasi portofolio Anda ya. Di sini sudah saya jelaskan tahap demi tahap ya. Anda buka portofolio, Anda cek portofolio, apa saja metrik-metrik yang harus dilihat. Di situ sudah ada indikatornya apa aja, nilainya seperti apa. Di situ sudah saya jelaskan dan Anda bisa langsung praktekkan ke portofolio Anda gitu. Jadi ini teorinya mungkin sekitar 20-40%, sisanya praktek. Anda bisa praktekkan dan Anda bisa langsung duplikasi ke praktek ya gitu. Jadi kalau misalkan Anda tidak melakukannya dan skenario terburuk yang terjadi, kemungkinan besar ya ini akan menyebabkan penurunan yang cukup dalam di portofolio Anda ya. Sekali lagi kalau menurut Anda ini terlalu seram dan terlalu menakutkan, jangan ditonton ya gitu. Jadi saya tidak menyarankan Anda menonton kalau Anda tidak siap mendengar ini. Bagi Anda yang siap aja. Kalau Anda nggak siap silahkan di skip, nonton video orang lain gitu ya. Ini sekali lagi saya belum pernah mengalami downgrade market ya, baru mungkin kalau ini kejadian baru ini pengalaman pertama saya. Jadi ini saya mencoba belajar melihat bagaimana sih negara-negara yang sudah terjadi ya, sudah terdowngrade gitu ya. Kalau kita terdowngrade, itu saja pengalokasian indeks-indeks global itu akan diturunkan pengalokasian bobotnya di sini. Sehingga ya tentu saja orang akan fund manager akan menjual posisi di sini di market kita gitu ya, untuk dipindahkan misalkan di negara terdekat yang baru saja naik kelas ya, Vietnam misalkan, bisa aja pindah ke sana uangnya gitu ya. Jadi yang jelas ini harus dipersiapkan ya, dan sekarang ini menurut saya belum ya, sudah sedikit terlambat tetapi masih lebih baik dibandingkan Anda membiarkan portofolio Anda terus terbakar ya gitu. Kalau Anda sudah beli di pucuk, saham yang Anda beli ternyata tidak layak investasi, ini yang berbahaya sekali ya gitu. Oke, sekali lagi untuk saat ini saya prediksi saya belum ke 3.000 tetapi bisa ke 3.000-an, sementara ini prediksi saya yang terdekat di 7.100 gitu ya. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa negara ya seperti Argentina, Nigeria, itu bisa senasib seperti itu ya. Kita bisa senasib dengan mereka kalau sekali lagi Indonesia tidak berbenah, tidak memperbaiki ya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama di kolom komentar. Sore Pak, mau tanya untuk BREN untuk trading sudah boleh masuk di antara saham Pak PP salah satu yang bertahan, sama mohon info kalau untuk apa ini
pertanyaan di kolom komentar YouTube supaya bisa dibahas Pak Ayef jam berapa. Terima kasih, saya pernah tanya tidak dibahas, mungkin terlalu sore masuk pertanyaannya. Ya mungkin ya. Sekali lagi saya buka ya yang ada di situ saya bahas. Saya tidak bisa mau, kalau misalkan Anda closing market Anda langsung tanya, mungkin lebih memungkinkan untuk saya bahas ya. Jadi close market Anda bertanya paling lambat ya mungkin itu ya. Jadi saya bisa bahas gitu ya. Oke, kita coba lihat BREN untuk swing trade. Jadi sekarang ini justru yang kita cari adalah saham-saham yang sudah signifikan turunnya. Kalau dia baru bertahan, jangan-jangan potensi penurunan masih ada ruang turun gitu ya. Sehingga kita mencari yang sudah di target turun. Kalau saya seperti itu. Posisi saat ini untuk BREN itu masih swingnya masih turun Pak. Gitu. Jadi kalau mungkin karena ini konsolidasi juga, kalau saya mungkin akan lebih cenderung menunggu di 0,6 ke bawah. 0,6 ada di angka berapa gitu ya, di 6.700 ke bawah. Dan di sini perlu dicatat ya, di sini ada gap di 6.500-an ini sangat jelas gap. Ya, sampai dengan 5.500 mungkin di situ ya. Kalau kita pasangkan di saat ini ya tentu saja ini agak memaksakan diri gitu karena memang posisi penurunannya masih cukup jauh gitu ya. Terakhir kita trading itu ya untuk saham BRN mau di bawah-bawah sini ya. Terakhir kita beli di bulan Juni ya. Ya tentu saja ini sudah lewat jauh ya. Jadi PTR itu nggak mungkin trading di saham yang sudah tinggi ya. Nah ini kita masuk di bulan Juni ya, di sini setelah kita beli alhamdulillah ya naik cukup signifikan saat itu. Dan sekarang ini menurut saya bukan momentum untuk ambil saham BRN, mungkin masih ada yang lain. Kalau saran saya tunggu di 6.700 ya, sampai dengan gap 6.250 ya gitu. Jadi kalau mau masuk tunggu di target tersebut dan ditunggu ya, bukan dibeli. Ya ditunggu, kalau di situ sekiranya kuat dan memungkinkan Anda bisa tanya dulu ke Yeftalk. Kalau Anda member ya bisa konsultasikan dulu gitu ya. Menurut saya seperti itu. Izin bahas ARCI untuk trading Pak, apakah menarik SL dan TP-nya? Oke. Jadi ini saya naikkan kuota PTR ini karena memang tidak rekomendasi kami tidak tergoreng ya. Salah satunya hari ini laju pun naiknya baru hari ini ya. Alhamdulillah hari ini PTR tetap bisa profit ya. Hari ini kita walaupun market turun 5% kita take profit saham laju tadi TP1 ya sebelum laju turun. Nah untuk RC untuk trading ya, jadi tetap ada potensi profit ya untuk saat ini. Apakah menarik untuk trading? Kita lihat dulu ini supportnya di berapa, target turunnya di berapa gitu ya, karena secara teknikal saat ini sedang patah tren dan patah tren ini memungkinkan saham ini untuk turun lanjut ya. Nah, turun lanjutnya ini mungkin agak bersifat jangka pendek menengah. Kenapa begitu? Karena saham ini baru akselerasi. Jadi risiko untuk trading saham yang sudah dalam fase akselerasi ya, apalagi indikator seperti ini Anda bisa lihat ya, baru akan closing. Saya khawatir Anda tidak disiplin, Anda dibawa ke bawah gitu ya. Ya jadi saran saya sih nunggu di bawah lagi ya. Saran saya tunggu di bawah lagi. Kalau mau ya terdekat di 14.10, jadi belum menarik ya menurut saya. 14.10 pun saya akan pikir-pikir cari saham yang lain ya. Tapi yang best price ya bertepatan 0,6 dan EMA 60 itu cukup jauh ya di 955 dan memungkinkan sekali untuk kondisi saat ini turun ke sana. Downside-nya sekitar 35%, resikonya sangat besar sekali jika kita trading dan tidak disiplin. Oke, lanjut ya ISG sudah saya bahas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana plan trading saham COIN untuk swing trade? Terima kasih, semoga Pak Yof dan tim sehat dan sukses selalu. Oke. Oke, untuk COIN secara teknikal masih ke bawah ya, swingnya masih turun, dan kita coba untuk lihat potensi penurunan lanjutan. Sementara ini koin masih bisa turun menguji 1890 atau 1900 ya, coba tunggu di situ. Kalau lewat sepertinya berpotensi lewat ya, berpotensi lanjut ke 1100 dalam jangka pendek menengah. Tapi kalau Anda bisa coba rebound di sini, bisa TP di 2400 gitu ya. Tapi lihat dulu sekarang ini belum menarik menurut saya. Oke, lanjut. Malam Pak F, maaf sebelumnya, mungkin pertanyaan saya di luar topik karena menanyakan analisa harga emas dalam jangka pendek menengah setelah terkoreksi cukup dalam, jika tidak
memungkinkan dibahas, kalau boleh dianalisa emasnya saja Pak, jangka pendek menengah. Oke, sama ya, karena saya tidak membahas komoditas, saya coba saham aja ya di sini. Oke, kita lihat saham emas ini juga sudah akselerasi ya, jadi seharusnya memang ada shooting star juga, ada potensi untuk koreksi jangka pendek. Sementara ini koreksinya ini mungkin akan berlanjut dengan support target di 5.150, kemudian bisa lanjut untuk best price di 4.600 ini cukup best price ya seharusnya, kalau secara teknikal idealnya di situ turunnya gitu. Oke. Malam Pak Yev, senantiasa sehat sekeluarga, terima kasih. Mau nanya apakah waiting list PTR juga untuk jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan? Tidak ada pengecualian, semua paket itu sama, antriannya sama ya. Anda mau ambil 1 bulan kek, mau ambil 12 bulan, sama, semuanya harus ngantri dan antriannya sama. Ya, kalau misalkan hari ini Anda daftar, Anda paling cepat itu dapatnya di tanggal 16. Jadi saya tambahkan kuota ini bukan untuk yang yang masih estimasinya masih lama. Ini yang saya masukkan ini adalah yang seharusnya join beberapa hari yang lalu tapi kuotanya nggak ada, saya naikkan gitu ya. Karena kasihan kalau misalkan sudah antri dan lewat momentumnya. Tetapi kalau ada estimasi tanggal 16 Februari ya paling cepat janjinya adalah tanggal 16, tidak bisa dipercepat lagi. Paling cepat ya tanggal 16 Februari. Jadi kalau misalkan Anda mau join 1 bulan ataupun 12 bulan sama estimasinya tanggal 16 Februari. Gitu. Jadi di antrian ini ada yang joinin 1 bulan, ada yang 12 bulan, sekarang ini banyak sekali yang 12 bulan ya, kontrak panjang karena memang mungkin merasa private trading memang sudah bisa untuk dipercaya jangka panjang, ya bisa ambil kontrak lebih panjang karena memang lebih hemat gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda masih belum yakin dengan private trading room dan mungkin Anda tidak memiliki banyak waktu, sebaiknya ambil paket yang kecil 1 bulan ya, atau bisa ambil bull hunter gitu ya. Oke, lanjut. Pak Yep, mohon dibahas CGAS untuk trend following, apakah masih bisa di hold atau dianggap sudah patah tren karena sempat menyentuh 153 sehubungan dengan anjloknya ISG kemarin. Terima kasih sebelumnya, semoga sukses dan sehat selalu untuk Pak Yusuf dan tim, terima kasih doanya. Oke, untuk CGAS. Oke, secara teknikal sih ini sudah patah tren ya, seperti yang Anda lihat indikatornya juga sudah crossing. Jangka pendek kemungkinan ini bisa melanjutkan penurunan ya, ada neckline yang sudah terkonfirmasi dia patah tren gitu ya, walaupun masih di atas EMA ya, tapi ini sudah menjadi indikasi potensi penurunan atau tren turun ya. Setelah membentuk penurunan di bawah neckline, memungkinkan untuk saham ini turun lanjut ke bawah 152 gitu ya. 152 ini mungkin akan bertemu dengan EMA 60 untuk turun lebih jauh lagi, mungkin bisa ke 120-an ke bawah gitu ya. Jadi untuk trend following apakah masih bisa di hold? Menurut saya ini waktunya distribusi dulu ya, dikurangin sampai dengan patah ini bisa bersih gitu ya. Jangan sampai menunggu crossing EMA baru kita mulai distribusi, nanti mungkin lebih buruk ya secara distribusinya harganya. Gitu, oke. Sementara ini kita mengambil konfirmasi dari neckline. Lanjut, mohon insight untuk BRI swing trading, apakah sudah menarik? Oke, BBRI ini salah satu yang survive ya, cukup bertahan hari ini ya, di tengah penurunan 5% ISG. Untuk swing trade ya, menurut saya BRI ini nggak menarik ya untuk swing trade loh. Kenapa ya? Ini kecil sekali, mau ngapain di sini? Mohon maaf ya, sekali lagi kita menggunakan patokan minimal saham itu kalau kita mau trading dia harus punya upside ya di atas 10%. Ini cuma berapa persen ini potensinya? 4%an aja, 5% ya kalau kita ambil net 4% gitu. Sedangkan downside ke support konsolidasinya itu lebih besar gitu. Kalau Anda mau swing trade di saham BRI, minimal Anda bisa ambil di 3.600. Bisa nggak dikasih ya? Bisa, karena ini konsolidasi dan masih 3.600 masih berada di area konsolidasi yang memungkinkan di situ ya gitu. Oke, cukup. Tolong bahas BEEF untuk swing entry dan targetnya. Oke, BEEF ini masih cukup agak jauh ya.
kemungkinan akan mengejar 190 ya. Di sini ada support gap ya. Jadi mungkin akan melanjutkan koreksi dulu karena memang tekanan jual masih berlanjut ya. Support terdekat yang memungkinkan ada gap 210 sampai dengan 190. Tunggu di situ untuk mencari konfirmasi rebound. Pak F, tolong bahas BKSL untuk swing. Ini juga ini agak false breakout kayak kemarin. Setelah kita juga cut loss di saham ini BKSL ini contoh ya, kalau kita trading di private trading room kita juga harus cut loss gitu ya. Gitu ada cut lossnya nih di 154 ya, 154. Hari ini turun ke 129. Bayangkan kalau kita tidak disiplin, apa yang akan terjadi ya, tentu saja kerugiannya besar gitu ya, karena trading sekali lagi. Kalau untuk swing trade saat ini agar saya mencoba untuk mengedukasi Bapak Ibu bahwa join PTR itu tidak semuanya akan profit. Tentu saja harus ada yang cut loss sesuai dengan trading plan seperti contohnya ini ya, agar nanti Anda join PTR itu tidak termotivasi, wah profitnya besar sekali, wah saat market crash seperti hari ini masih bisa profit ya. Ada yang cut loss juga, salah satunya BKSL. Hari ini nggak ada cut loss, tetapi kemarin saat kita mengalami penurunan beberapa hari itu ya tentu saja ada yang di cut loss. Ada laporan kinerja ya, supaya Bapak Ibu bisa menilai dengan objektif kinerja kami gitu ya. Jangan sampai wah yang dilihat tuh profitnya aja, enggak ya. Di kinerja PTR itu semua ada yang cut loss, ada semua di situ ya. Jadi kinerja itu adalah hasil dari penjumlahan semua trading di bulan yang sama. Ada yang profit, ada yang loss, tapi total ya itulah kinerjanya. Nah untuk BKSL, untuk mungkin buyback ya kalau kita mau trading re-entry, karena saham ini sebenarnya konsolidasi ya, ini gagal breakout, jadi ya mungkin kita akan melihat potensi penurunan di support konsolidasi yang sebelumnya. Kita ambil di 0,7 ya, 0,7 itu masih memungkinkan atau tidak. Oh sudah di 0,7 berarti ini bisa turun lebih dalam lagi ya harusnya, karena di sini terbentuk sebuah lower high juga. Jadi konsolidasinya ini akan menyempit turun ya, menyempit turun, sehingga nanti biasanya ini akan mengejar support di 113. Nah ini 113 ini mungkin area tunggu terdekat, tunggu bukan dibeli ya, tunggu di situ. Coba nanti kalau dia rebound, Anda bisa ambil untuk swing dengan target di 142 sampai dengan 160 dengan stop loss di bawah ya, ketat di 110. Oke, sudah saya bahas semua, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat saya mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Mungkin sudah malam ya, ada yang terlewat silahkan ditulis kembali. Kalau misalkan Anda member ya, selalu konsultasi ya, jangan sampai baru rugi baru konsultasi. Jangan nunggu rugi untuk konsultasi ya, konsultasi dulu sebelum ambil keputusan ya, itu akan jauh lebih baik dan lebih siap dengan ya segala yang apa yang terjadi, entah itu profit, sudah tahu TP-nya berapa banyak bisa dibeli dan sebagainya, itu akan lebih siap. Bagi Anda yang portofolionya belum diperbaiki, saran saya nonton dulu ya. Ini sudah saya buatkan tata cara memperbaiki portofolio yang saat ini mungkin sedang minus ya. Mungkin beberapa saham yang Anda pegang layak untuk dipertahankan, mungkin ada beberapa saham yang Anda harus jual untuk mengurangi potensi penurunan yang lebih jauh dari kinerja portofolio Anda ya. Silahkan ditonton karena ini videonya hanya tayang 1 bulan, berarti kita akan turunkan di bulan Maret ya. Video ini hanya ditonton bisa 1 bulan saja untuk member YF Edu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah apa yang saya sampaikan, silahkan dianalisa lagi berulang-ulang. Investasi jangan sampai hanya menonton F-Talk kemudian Anda beli, kalau misalkan saya bilang ini potensi turun kemudian tiba-tiba Anda jual tanpa Anda melihat dulu, menganalisa dulu. Investasi itu kita bicara jangka panjang, bukan untuk besok ya. Diproyeksikan dengan baik fundamental seperti apa ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.